Sudah. Para dari daerah Banten dan juga para fakultas di daerah Banten, terima kasih atas sambutannya. Dan yang kedua, saya mohon maaf karena ini sudah seminggu tidak pulang karena sampai sholatnya semuanya dipotong. Sebab itu kenapa dengan juga belum pernah mengalami seperti saya, karena semakin kepengen semakin mampu semakin bertambah saya seperti apa. Nah, sudah waktunya saya untuk diri. Sebab itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan atau wasiat saya kepada diri saya sendiri kepada kalian semua. Yang pertama yaitu tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah, inna khairaz zadi taqwa. Sebagai bekal akhirat, karena kita akan mati dan tidak ada lain, bukan pasien yang dibekal baik, bukan pula dana dan bukan pula uang, tapi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala inilah yang menjadi kunci dari bekal kita ke akhirat. Sebab itu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang saya sampaikan, kalau panjenengan terjun ke dunia ruqyah pengobatan Qur'ani, jangan niat untuk sembuh. Karena kalau kita hanya niat sekedar ingin sembuh seperti pengobatan ardhiyah, pengobatan bumi, seperti apa gitu ya, atau apa itu, kalau kita niat sembuh, pasiennya tidak sembuh, pasiennya sembuh, kita sombong. Artinya kalau tidak sembuh, kita putus asa, tidak mau yang lagi karena tidak mau berubah dengan Allah. Itu jadi niatnya harus dibetuli. Niat kita adalah pertama yaitu takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya obat yang diperintahkan Allah hanyalah Al-Quran. Maka apapun pengobatannya, entah herbal, entah totok, entah apa sangalutun, sebenarnya jangan tinggalkan Quran. Sebagaimana ada cerita yang dikisahkan oleh Imam Ghazali, ada seorang bersama Bidroti, ada seorang seorang yang dijuluki seorang ruqyah. Dia ini punya saudara. Kemudian saudaranya itu, sahabatnya itu adalah heran kepada dia. Setiap orang diobati sembuh. Kemudian bertanya, Allah kam ilmu bidzalik, apakah kamu punya ilmu hal itu? Kemudian dikatakan, na'am. Iqra' wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa syafi'u wallah. Jadi saya hanya membacakan satu ayat dari Al-Qur'an. Kemudian orang ini, peruqyah ini mati. Cuma mata balik. Kemudian ditanya kepada sahabatnya tadi, ma fa'alallahu bik, apa yang dikatakan Allah, apa yang dilakukan Allah di akhirat kepada kamu. Dia ini meruqyah dengan satu ayat saja, dengan semua penyakit. Kemudian qad ghafara li rabbi, dia menjawab qad ghafara li rabbi bi ta'zil Qur'an wa ta'zimi. Aku diampuni Allah di akhirat karena aku mengagungkan dan memuliakan Quran. Maka niat kita ketika berubah dengan Quran itu yang pertama adalah taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena obat yang satu-satunya diajarkan Allah hanyalah Al-Quran. Yang kedua niatnya adalah mengagungkan Al-Quran. Karena secara tidak langsung kita mengobati orang membaca Quran itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kita akan diberi syafaat Al-Quran pada akhirat. Jadi jangan salah niat ketika berubah dengan Quran, seolah-olah bisa dilakukan, seolah-olah kita lah yang sakti, atau seolah-olah kita ini mampu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi niatnya dua tadi. Yang selanjutnya, jangan punya narasi yang membuat orang ini jauh dari Quran. Misalkan kalian mengatakan ini medis murni, tidak perlu diruqyah, tidak perlu dibacakan. Jangan seperti itu, karena membuat orang akan tidak berubah dengan Allah. Meskipun kalian tahu itu medis, jika diruqyah pun tidak ada reaksi dan tidak sembuh, tetap kalian bacakan Quran. Barangkali karena ini mukjizat Quran ini, barangkali Allah menghendaki sembuh di luar logika kita.
Dan dengan seperti itulah maka insya Allah pasien kita akan sembuh dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan dakwah, ajak orang berbuat baik. Barangkali di ribuan amal kita itu nggak diterima Allah, sedekah kita, sholat kita, semuanya nggak diterima Allah hanya karena kita membacakan satu ayat dari beberapa ayat Allah, itu yang diterima Allah. Mungkin itu yang diterima Allah, kemudian yang bisa memasukkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan perbuatan kecil, meremehkan amal baik meskipun itu kecil. Jangan pernah meremehkan perbuatan buruk meskipun itu kecil. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah agar persaudaraan persahabatan ini didasarkan karena Allah, bukan karena kalian sesama terapis Al-Quran, bukan, tapi karena murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita murni karena Allah, yaitu kita kepleset juga dibantu, jadi anggap kita ini saudara. Insya Allah kalau karena bersahabatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Hasan Basri pernah mengatakan bahwa bersahabatlah kalian dengan orang-orang soleh, fa inna lahum syafa'atun yaumil qiyamah. Mereka itu bisa menolong kalian di akhirat. Di akhirat maka kita niat bersahabat ini adalah karena Allah dan Rasul, bukan karena sesama terapis. Kemudian mudah-mudahan kita nanti kelak di akhirat dikumpulkan bersama-sama sebagaimana dikumpulkan di dunia, dan bahkan lebih baik kita dikumpulkan di akhirat. Ikhwan dan ana sururi mutaqabilin. Amin ya rabbal alamin. Bijai khairil bariyah. Al-Fatihah. Kita baca al-insyirah 3 kali. Al-Asr wal Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.